Rundown kegiatan Lokakarya 2 CGP Angkatan 10 Kabupaten Pringsewu. Berikut adalah jadwal dan rangkuman sesinya. Ada sesi pembukaan, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan kesepakatan kelas. Selanjutnya adalah sesi presentasi perkembangan dan umpan balik prakarsa perubahan level diri atau aksi nyata 1.3. Kemudian pada sesi selanjutnya adalah presentasi dan umpan balik rencana penyampaian penerapan disiplin positif. Dilanjutkan dengan istirahat, dilanjutkan juga dengan sesi review singkat keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Dan praktik keyakinan kelas. Berikut praktik segitiga restitusi diakhiri dengan kegiatan penutup. Demikianlah rundown kegiatan Lokakarya 2. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, Bu. Baik Bapak Ibu, selamat datang di Lokakarya 2 di ruangan 4 bersama para PP, Pak Aham, Pak Lukman Aham dari SMA 1 Pringsewu, kemudian bersama Ibu Nurmita dari UMPRI, dan saya sendiri dengan Ibu Rusika ini, saya dari UPT SMP Negeri 1 dari Bojo. Hiduplah Indonesia. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi mandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangga jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hari Minggu turut ayah ke kosan. Naik delman istimewa, ku duduk di muka. Ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Tupik tak tik, tupik tak tik, tupik tak tik, tupik tak tik, tupik. Di sini selain menjaga kebersihan kelas, juga nanti jika menggunakan peralatan, jika sudah selesai dikumpulkan saja di bagian pojok supaya tidak terlalu berantakan seperti itu. Kemudian mengerjakan tugas yang diberikan, jelas ya, harus itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang hormat Ibu BP Bu Mintasari yang mendampingi kami dalam sesi presentasi perkembangan umpan balik prakarsa, kepada teman-teman guru CGP hebat angkatan 10, izinkan saya untuk mempresentasikan latar baja saya dalam membuat sesi murid impian. Dalam membuat latar baja ini, yang pertama kali saya lakukan adalah membuat pertanyaan
kemudian langkah keduanya mengambil pembelajaran, yang ketiga adalah gali mimpi, yang keempat menjabarkan rencana, dan yang kelima adalah visi saya dalam kegiatan ini adalah terwujudnya peserta didik yang religius, mandiri, berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, komunikatif, kompetitif, dan berteknologi. Harapan saya penting untuk dijadikan visi karena menurut saya diharapkan murid sekolah saya ini dapat memiliki rasa bangga terhadap sekolahnya sendiri, menyayangi, menghargai, dan menghormati semua muridnya sampai akhir. Iya, Pak. Dan yang paling utama memiliki karakter yang baik antara intan dan yuteknya. Tak asal perubahan, mengembangkan kreativitas anak dalam pembelajaran. Langkah pertama membuat pertanyaan. Apa yang harus saya lakukan untuk mengembangkan kreativitas anak dalam pembelajaran? Pertama, mengajak kepala sekolah bertukar pikiran terkait pentingnya mengembangkan kreativitas anak. Kedua, membaca informasi-informasi mengenai kegiatan yang dapat mengembangkan kreativitas anak. Pada tahap ambil pembelajaran, satu, siapa saja dapat memiliki pengalaman dalam mengembangkan kreativitas anak. Kedua, keterampilan apa yang sudah saya miliki dan mewujudkan pengembangan tersebut. Ketiga, aktivitas apa saja yang menurut anak-anak membuat mereka lebih kreatif. Pertama, mencari responden untuk diwawancarai secara mandiri bagaimana bentuk model pembelajaran yang dapat mengembangkan kreativitas anak. Kedua, mengkonsentrasi pengalaman terhadap pendapat guru, kepala sekolah, murid, dan orang tua. Pada tahap dari mimpi, apa yang dapat dilakukan untuk terus meningkatkan kreativitas anak? Kedua, apakah kebiasaan-kebiasaan yang akan saya lakukan dapat terrealisasi dengan baik? Pertama, berkolaborasi dengan pihak terkait untuk melakukan tugas karya seperti mengadakan kegiatan market day di sekolah. Kedua, menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang berpihak pada murid sehingga murid dapat berkreativitas secara mandiri dalam mengembangkan bakatnya. Lalu dapat menjabarkan rencana. Pertanyaan, apa langkah sederhana yang pertama yang bisa dilakukan untuk mengembangkan kreativitas anak dalam pembelajaran? Kedua, langkah yang paling baik apa saja yang bisa dilakukan untuk menguatkan praktik di kelas? Pertama, menyusun pertanyaan dan berdialog. Apa saja sikap atau pola pemikiran yang menunjukkan kreativitas? Kedua, produk apa saja yang dapat menunjukkan pemahaman atas materi yang telah dibahas? Kedua, melakukan dialog bersama kepala sekolah dan guru mengenai penguatan program kegiatan seperti kebijakan mengenai padat karya. Kemudian atribut eksekusi. Pertanyaan, siapa yang terlibat dalam kegiatan kreativitas anak? Kedua, apa peran sekolah yang terlibat? Ketiga, siapa yang bisa mengarahkan dan memantau? Keempat, bagaimana solusi jika ada kendala? Kelima, bagaimana cara mengevaluasi kegiatan? Pertama, membuat siswa dan guru lembaga pendidikan untuk mendukung kegiatan kreasi yang dilaksanakan. Kedua, memberikan penjelasan kepada setiap pihak yang terlibat. Ketiga, berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk solusi atas permasalahan yang ada. Keempat, evaluasi dan tindak lanjut dengan menerapkan revisi pada pihak yang terlibat. Demikian ibu-ibu, saya dari ibu CGP dan umpan balik dan kritisnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang di sini jadi saya akan bertanya lanjut ya nanti dulunya saya akan misalkan kalau anak kelas itu kan kalau diperjelaskan bisa saja biasanya saya akan terlibat dan ujung mereka tidak selalu saya pernah di sini jangan itu saja nanti kalau mereka tidak saja akhirnya Oh iya, rencana saya seperti itu semua untuk kalau yang saya ini karena anak-anak kalau disuruh saya semua semua ya tapi nggak semua ya. nggak pede saya nggak bisa kembali Oh iya ya. saya udah sering Guru yang memiliki pengalaman ya. CGP ada satu. GP ya. Ada GP ya.
Yang ketiga, aktivitas apa saja yang menurut anak-anak membuat mereka kreatif, melakukan survei pengalaman. Apa saja yang menurut anak-anak membuat anak itu Aktivitas apa yang menurut anak caranya tadi nggak pede. Ada yang mungkin lewat pembelajaran berbasis proyek ya. Misalnya anak misalnya atau praktik atau berbasis praktik itu anak langsung kudu gitu ya. Atau anak sholat, contoh sholat jenazah gitu mungkin ya. Praktik langsung ya. Apa Bu PP? Oh, bikin poster dengan Canva. Bisa pakai bagaimana sih ada gejala soal jenazah baik lagi nah di sini sama saja sama yang lagi apa lantas sebutkannya yang pertama yang Tahap apa itu? langkah yang paling terbaik tahap apa itu yang dijalankan Bagaimana cara gitu ya? Jadi bagaimana cara agar jadi kata-katanya yang tepat apa terobosan yang bisa dilakukan menguatkan praktik keluarga. Enggak, sudah saya lakukan itu. Saya sudah melakukan terobosan tentang praktik langsung pembelajaran berdiferensiasi. Iya, saya melakukan strategi pendekatan pembelajaran berdiferensiasi melalui berdiferensiasi proses, diferensiasi produk, dan diferensiasi konten. Itu memang bisa ditunjukkan. Iya, itu tadi saya tunjukkan lewat diferensiasi produk. Anak disuruh buat poster kaligrafi, poster Canva, atau lewat pembuatan video praktik, ya kan? Ada yang mau diisikan sampean. Makanya saya menggunakan pembelajaran diferensiasi, jadi anak bebas gitu loh. Mau pakai teknologi silakan, kan berdasarkan ajar Dewan Tara bilang kan bahwasannya pendidikan itu harus dipakai pada anak, ya kan? Nah, saat ini kita menyebut anak programnya apa gitu loh. Kalau ada pakai teknologi silakan gitu. Merdeka. Tolong dibagikan ke para CGP-nya. Punya Ketika sudah dapat ya? Ya, di sini ada beberapa lembar yang akan kita pakai sebagai panduan. Jadi di bagian pertama itu memang ada lembar evaluasi lokakarya guru penggerak. Nanti Bapak Ibu tolong untuk evaluasi jalannya hari ini. Diberi dengan centang 1, 2, 3, 4 ya. Itu nanti akan dicopot. Dan jangan lupa diberi nama ya.
Oke, sudah dapat semua? Belum, Bu. Ya. Oke, masih bagi amplop yang sebelah sini. Bapak Ibu, yang pertama itu adalah evaluasi lokakarya. Itu nanti akan kita upload dari hasil kita hari ini juga. Berikutnya, Bapak Ibu akan mempraktikkan membuat keyakinan kelas. Nah, dalam satu kelompok itu ada 5 orang. Kalaupun ada yang 6 orang, tidak apa-apa, karena nanti bisa berfungsi sebagai siswa ya. Jadi Bapak Ibu nanti ada fungsinya macam-macam nih. Karena tadi Bu Mita sudah mengelaborasi lewat kuis tentang bagaimana membuat keyakinan kelas. Yang pertama tadi apa tadi? Memunculkan yang pertama itu adalah mewujudkan peraturan yang disepakati, menggali peraturan yang perlu disepakati di kelas, itu yang pertama nanti. Jadi ceritanya nanti dari 5 orang ini perannya masing-masing dibagi. Kemudian nanti yang CGP 2 mengubah peraturan jadi keyakinan dengan kalimat yang lebih positif. Nah, tidak boleh lagi menggunakan kata tidak boleh. Misalnya tidak boleh, jangan datang terlambat, tapi menjadi datang tepat waktu. Nah, jadi kata-katanya itu nanti akan menjadi lebih positif. Berikutnya, CGP 3 menjadikan kata positif, memimpin diskusi, menjadikan peraturan menjadi keyakinan yang perlu dianut, mensarikan. Jadi lebih panjang. Jadi keyakinan kelas itu yang pertama kata-katanya 1 saja, misalnya keselamatan. Kemudian CGP 4 nanti akan memimpin diskusi pendalaman keyakinan menggunakan tabel T dan Y. Masih semangat? Tetap semangat? Nah, sekarang Bapak Ibu kita refleksi sedikit. 1. Pakai 4P. Bu Nina, timekeeper, kalau nggak di stop dia nggak berhenti. Pak, 3 menit Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu PP dan teman-teman CGP angkatan 10, izinkan saya untuk merefleksikan kegiatan pada saat ini, yaitu tentang praktik segitiga restitusi. Dalam refleksi ini saya menggunakan 4 cara. Pertama, facts, yaitu peristiwa apa yang terjadi pada hari ini. Yang kedua ada feeling, yaitu perasaan apa setelah saya mengikuti kegiatan ini. Selanjutnya finding, apa yang saya dapatkan dari kegiatan ini. Dan terakhir adalah future, apa yang akan saya lakukan ke depannya. Pertama adalah facts. Pada kegiatan ini, fact, pada kegiatan ini saya bersama teman-teman melakukan praktik restitusi, di mana kami dibagi ke dalam beberapa kelompok. Dalam setiap kelompok terdiri dari 3 orang. Dari setiap 3 orang bergantian, ada yang menjadi guru, ada yang menjadi murid, dan ada yang menjadi observer. Selanjutnya setelah kasus selesai, kami pun bertukar peran. Pada tahap refleksi yang kedua, yaitu feeling, apa yang kami rasakan. Kami merasa pada awalnya kami tidak mengetahui bagaimana cara mengatasi permasalahan ketika ada murid kita yang bermasalah. Tetapi setelah mengetahui teknik restitusi dengan baik, maka kami merasa senang dan ingin mempraktekkan ke depannya. Tahap yang ketiga yaitu finding. Hal baik apa yang kami dapatkan dalam kegiatan ini? Hal baik yang kami dapatkan yaitu kami dapat melaksanakan teknik restitusi dengan baik dan benar. Dengan cara yang pertama, menstabilkan identitas, kedua, validasi tindakan yang salah, dan ketiga, menanyakan keyakinan. Future kedepannya, kami berharap semua guru untuk melaksanakan budaya positif dengan baik di sekolah. Apabila ada pelanggaran dari keyakinan kelas, maka hendaknya guru melakukan teknik restitusi dengan baik. Itu saja Bapak Ibu PP, terima kasih.